Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah statika. Kita akan menunjukkan garis pengaruh. Kalau sebelumnya kita sudah mendiskusikan garis pengaruh reaksi peletakan, gaya lintang dan membentur, sekarang kita akan mendiskusikan tentang garis pengaruh pada balok Gelber. Garis pengaruh pada Gelber seperti gambar di bawah ini ya. Kita akan mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat garis pengaruh pada balok Gelber di bawah ini. Nanti ada bentang ABC ya. AS itu S-nya ada pin, ada balok sebagai fungsi dari balok Gelber ya. Pin S, A ke S jaraknya L1, S ke BA, dan B ke C jaraknya L2. Nanti ada beban yang akan berjalan dari A ke C. Begitupun nanti bebannya akan berjalan dari C ke A. Seperti yang kita ketahui, untuk kalau kita akan membaginya di balok anak. Balok anak yang bagian paling kecil ya. Jadi S ini, pin ini berfungsi di balok anak berfungsi sebagai, akan kita anggap sebagai reaksi peletakan. Ada peletakan sini, peletakan sendi dengan Fs. Dan Vs ya. Vs itu berfungsi sebagai beban di balok induk. Dia akan berfungsi sebagai beban di balok induk. Sekarang kita akan bahas reaksi peletakan balok Gelber ya. Nanti akan kita bahas lagi gaya lintang dan membentur. Sekarang kita masuk dulu reaksi peletakan balok Gelber, garis pengaruhnya. Ini balok anak. Ada beban dari A ke C ya. Nanti sekarang kita cari garis pengaruh reaksi peletakan A dulu ya. Bagaimana pengaruh beban yang berjalan ini terhadap peletakan A. Terhadap peletakan A, jadi P berjalan dari A ke S dulu ya. Jadi di sini ada si momen S sama dengan 0. VA kali L1, berarti dia ke S ya. VA kali L1 ke S, L1 kurang P. Beda arah ya, kalau satu ke sini, yang P ke sini, berarti minus P L1 kurang X, berarti jaraknya ke S adalah L1 kurang X. Oke, jadi VA sama dengan P kali L1 kurang X per L1. Jadi kita masukkan X-nya, kita akan masukkan nilai X di sini. Pertama X-nya adalah 0, berarti VA-nya adalah 1. Berarti VA-nya adalah 1 di sini ya. Sekarang kita masukkan X-nya L1, berarti di S ya. L1 X-nya, berarti VA-nya adalah 0. VA-nya adalah 0. Karena balok Gelber, jadi kalau dia P berjalan dari S ke C, tidak ada garis pengaruh. Jadi dia 0 ya. Garis pengaruhnya 0 karena dia balok Gelber. Sekarang kita akan mendiskusikan, kita cari garis pengaruh di S ya, di S. Bagaimana pengaruh beban yang berjalan itu ke S. Jadi P berjalan dari A ke S. Jadi kita, kalau tadi sigma momen S, sekarang sigma momen A sama dengan 0. Berarti Vs kali L1 ya, karena ke A jaraknya L1. Berarti dia ke sini. Dikurang P. P ke sini, itu berbeda arah, minus. Jaraknya ke A adalah X. A adalah X, berarti minus P kali X sama dengan 0,
Vs sama dengan Px per L 1. Jadi kita masukkan X-nya ini ya. Pertama X-nya dulu 0, berarti VA-nya lah 0. 0 per 1 kan 0 ya. Berarti garis pengaruh 0. Garis pengaruh 0. Sekarang kita masukkan X-nya L1, berarti karena P-nya kita ketahui 1 ya. 1 kali L1, berarti L1 per L1. Berarti VA-nya adalah 1T. Berarti garis pengaruh reaksi batakan S, karena beban berjalan dari A ke S adalah, di S adalah 1. Karena balok Gelbert, berjalan dari S ke C tidak ada garis pengaruh. Nanti dia 0 garis pengaruhnya. Sekarang kita untuk mengetahui garis pengaruh B dan C, kita jalankan beban dari C ke A ya. Dari C ke A. Jalankan di balok induk ya dulu. Kita akan cari garis pengaruh reaksi peletakan B. Ya. Bagaimana pengaruh P ini terhadap reaksi peletakan di B di sepanjang bentang. P berjalan dari C ke A. Jadi sini kita buat dulu momen C ya, sama dengan 0 VB kali L2. Berarti VB ke C jaraknya adalah L2. Arahnya ke sana. Dikurang P kali X1. Berarti dia arahnya ke sini berbeda ya. Berarti P jaraknya adalah ke C adalah X1. Berarti VB sama dengan Px1 per L2. Jika P di atas C, berarti P nanti kita buat dulu di C sini ya. Berarti X1-nya adalah 0 ya. X1-nya sama dengan 0. Berarti VB-nya adalah, karena dia 0 per L2 berarti 0 ya. VB-nya adalah 0. Berarti VB di sini adalah 0. Bagaimana kalau jika P di atas B? Jadi P di atas B, jadi X1-nya sama dengan L2 ya. Berarti X1 ini jadi L2. Berarti L2 per L2, setelah P-nya 1, berarti 1 ya. VB-nya adalah 1. Oke, pengaruh beban P di B, reaksi peletakannya 1. Bagaimana kalau jika P di S? Jadi kita nanti P-nya ada di S nih, sini. Berarti VB-nya adalah L2 tambah A. Berarti jaraknya tambah lagi dengan A ya. L2A per L2. Karena X1-nya akan berjalan dari S ke C itulah L2 tambah A ya. Jadi dibagi lagi L2. Di sini adalah L2 tambah A per L2. Dan bagaimana kalau P di A? P di A berarti VB-nya sama dengan 0. VB-nya sama dengan 0. Sekarang dari beban menjalannya di C ke A tadi, kita akan cari garis pengaruh reaksi peletakan di C ya. Kalau tadi di B, sekarang di C. Jadi sekarang adalah sigma momen B sama dengan 0. Berarti VC kali L2. Karena VC jaraknya ke B adalah L2 dikurang. Ini arahnya VC. Ini arahnya P, berbeda ya. Dikurang P L2 per X1. Berarti jarak ini adalah KB adalah L2 kurang X1. Berarti VC adalah sama dengan P L2 kurang X1 per L2. Jadi kita bagaimana kalau P di C berarti X jaraknya adalah 0 ya. Berarti ya nanti ya.
di VC. Berarti jaraknya L2 ya. Oh, berarti jaraknya belum, karena dia di C ya, berarti di C semuanya. Berarti X1 ini sebagai 0 ya, berarti di sini 0, berarti dia L2 per L2 1 ya, berarti dia VC ini adalah sama dengan 1. VC ini adalah 1. Bagaimana kalau P-nya di atas B? Berarti L2 X1-nya adalah L2 ya. Berarti L2 kurang L2 sama dengan 0. Berarti dia adalah 0 FC-nya. Bagaimana kalau P-nya di atas S? Berarti VC-nya Fs kali A per L2. Bagaimana kalau P-nya di atas A? Berarti VB sama dengan 0. Oke, yang kedua kita masuk garis pengaruh balok Gelber untuk gaya lintang. Nanti ada, kita akan mencari garis pengaruh di titik D dan titik E. Karena kita akan mencari garis lintang, nanti kita potong ya di D dan E, balok induk dan balok anak. D berada di tengah bentang AS. Berarti ini adalah jaraknya adalah L1/2. Dan E di tengah bentang BC. Berarti ini jaraknya juga adalah L2/2. Oke, kita coba langsung masuk seperti cara yang kita pernah bahas sebelumnya. Sekarang kita akan cari garis pengaruh gaya lintang di D ya. Gaya lintang di D, D-nya ke sini untuk positif. Kita tempatkan dulu P di atas A. P-nya di atas A ya. P di atas A. Sebelumnya dengan P di atas A kita akan peroleh reaksi peletakan VA sama dengan 1 dan VS sama dengan 0. VA-nya sama dengan 1 ya. Sekarang kita hitung semua vertikal sama dengan 0. Berarti vertikal apa? VA, P ke bawah ya. Kita anggap positif. VA ke atas negatif. LD positif. Bawah. Kita anggap terserah, nanti mau tandanya berubah silahkan. Ini adalah konsisten ya. Berarti LD sama dengan 0. Karena V1 dikurang 1 ya. Ini udah 1 kurang 1. Berarti LD-nya tinggal 0. Berarti garis pengaruh gaya lintang di A karena pembebanan di P di atas A adalah 0. Sekarang kita tempatkan bebannya di tengah bentang ya. Karena tadi D itu adalah di tengah bentang. Berarti hasil VA adanya adalah setengah T dan VA setengah T. Bagi 2 aja ya aksi petakannya. Kita tekan P-nya di atas T ya, di tengah bentang. VA-nya setengah T tadi. Kita akan mencari garis pengaruh gaya lintang di D, P di atas D. Sebelah kiri dulu ya. Berarti kalau sebelah kiri dia termasuk P-nya. Berarti semua vertikal lagi sama dengan 0. Semua V sama dengan 0. P dikurang VA tambah LD. P positif, positif minus ya. Minus VA. Berarti 1 dikurang setengah tambah LD. LD-nya adalah minus setengah. LD-nya adalah minus setengah. Ini jadi garis pengaruh lintang di balok Gelber untuk di tengah bentang karena bebannya P di D ya, adalah minus setengah. Minus setengah T. Sekarang bebannya masih di P di tengah bentang. Di VA-nya setengah, VS-nya setengah-setengah. Tapi dia adalah berada di sebelah kanan, berarti P-nya tidak nampak ya. P-nya tidak nampak.
garis lintang di D, P di atas D sebelah kanan. Berarti sigma vertikalnya kita cari. Berarti minus VA minus tambah LD. VA-nya tadi minus setengah tadi ya. Ini VA-nya dapat minus setengah, berarti tambah LD, LD berarti setengah. Berarti LD-nya lah setengah plus ya. Ini minus, ini plus. Sekarang kita tempatkan P-nya di atas S. Berarti akan mengaruh pada reaksi peletakan. VA-nya jadi 0 dan VS-nya jadi 1. Jadi kita potongnya kita dari kanan ya. P di atas S. LD-nya ke atas, kalau ini untuk positifnya. LD-nya ke atas. VS-nya sama dengan 1T. Kita cari yang garis pengaruh ke lintang di D ya. P-nya di atas S. Sigma vertikal sama dengan 0 ya. Berarti VS negatif ke atas. Ini kita anggap positif. Ini juga negatif. VS kurang LD tambah P. Minus 1 kurang LD tambah 1 sama dengan 0. Berarti LD-nya sama dengan 0. Jadi garis pengaruh karena beban P di S ya. Untuk lintang di D sama dengan 0. Begitupun untuk balok Gelbert, kalau dia P berjalan dari S ke C, tidak ada pengaruh lintang. Lintangnya sama dengan 0. Sekarang kita garis pengaruh momen lentur ya. Sama seperti di potongannya, momen lentur ya. Kita akan menjaga garis pengaruh momen di D dan E. D bentang AS, berarti dia tadi saya ini L1 per 2. E tengah bentang BC, juga L2 per 2. Sekarang kita tempatkan dulu P-nya di atas A ya. Berarti ini short dari peletakan, berarti VA-nya 1, VS-nya sama dengan 0. Kita akan cari garis pengaruh momen lentur di balok Gelbert ini ya, di D. MD-nya ini VA-nya 1. Kita akan mencari garis pengaruh momen di D. Untuk pertama P-nya di atas A. Ini sigma momen D sama dengan 0, berarti MD kita anggap positif. P juga positif. VA berbeda arah dengan MD, berarti negatif. Berarti P L1 ini jaraknya adalah ke sini adalah L1 per 2 ya, KD. Per 2. VA juga jaraknya L1 per 2 dengan 0. Karena ini puls, nilainya sama ya. Ini 1 juga, ini 1, berarti 1 kurang 1 sama 0 ya. Berarti MD-nya sama dengan 0 di A. Sekarang kita dapatkan P di tengah bentang antara A dan S, berarti L per 2 ya. L1 per 2, berarti VA-nya kita bagi rata 2, setengah T dan setengah T. VS-nya setengah T. Oke, ini di atas D, VA-nya adalah setengah T. Kita akan cari garis pengaruh momen di D, P di atas D sebelah kiri ya. Berarti ada beban dulu. Semua momen D sama dengan 0, MD. Karena ini di atas D, berarti dia tidak termasuk ya. Bebannya tidak termasuk. Berarti MD kurang VA. Dan berbeda arah dengan MD minus L1, jaraknya ke D adalah L1 per 2. Berarti MD sama dengan L1 per 4. Kita anggap positif ya, L1 per 4 nilainya. Kita anggap di sini dulu. Oke, masih seperti tadi, P-nya tengah bentang, VA-nya setengah T dan VS-nya setengah T.
Tapi yang berbeda adalah garis pengumuman D ini adalah P di atas D tapi sebelah kanan. Dia tidak nampak ya. Jadi sama seperti tadi, semua momen D sama dengan 0, MD kurang VA ya. VA jaraknya ini adalah L1/2, MD sama dengan L1/4 ya. Karena nilai sama ya, sama dengan tadi. Sekarang kita tambahkan P di atas S. Berarti VA-nya sini jadinya reaksi peletakannya 0, VS-nya jadi 1. Potongannya dari kanan, MD positif sini ya. P di atas S, VS-nya 1T ya. Kita cari garis pengaruh momen di D, P di atas S. Itu sama momen D sama dengan 0, MD tambah P, MD sini, P-nya sama dengan arahnya MD. Jaraknya ke D adalah 1/2 kurang Fs. Beda jaraknya minus ya, berarti beda arahnya minus. Jaraknya juga sama. 1/2. Berarti MD karena 1 kurang 1 di sini, berarti MD-nya sama dengan 0. MD sama dengan 0. Karena dia galbar-galbar, P berjalan dari S ke C. Tidak ada pengaruh kayak lintang. Maksudnya tidak ada pengaruh momen di D. Oke, untuk potongan di E ini silahkan dicari sebagai latihan di rumah. Berarti carilah dengan garis pengaruh kayak lintang L dan momen M di titik E. Tadi dia ada jaraknya L/2 ya. L2/2 E di tengah bentang BC. Berarti kita akan cari garis pengaruh lintang dan momen di E. Yang pertama, P-nya di atas C. Yang kedua, P di atas E sebelah kanan. Yang ketiga, P di atas E sebelah kiri. Yang keempat, P di atas B. Dan kelima, P di atas S. Oke, itu langkah-langkahnya. Silakan coba cari sama seperti yang saya jelaskan sebelum ini ya. Kita cukupkan untuk di sini. Kita ucapkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.